私たち兄弟は人間と狼。Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah film anime berjudul Wolf Children, yang mana anime ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu dalam membesarkan kedua anaknya yang tergolong berbeda dengan anak-anak yang lain. Bagaimana tidak, kedua anaknya adalah anak serigala yang tentunya membutuhkan perawatan khusus dan berbeda dengan anak normal lainnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk mari kita langsung mulai aja filmnya. Di sini, Yuki, salah satu anak dari serigala itu, menceritakan tentang kisah cinta ibunya, dan ini juga menjadi alasan kenapa dia bisa terlahir sebagai seorang anak serigala. Ibunya bernama Hana. Dia seorang mahasiswi biasa di kampus. Dia memiliki perhatian terhadap seorang laki-laki yang selalu mencatat pelajaran tapi tidak membawa buku cetak ataupun tas perlengkapan. Hana pun merasa penasaran terhadapnya. Suatu hari dia mengejar lelaki itu dan memintanya untuk mengisi daftar hadir karena jika tidak, maka dia akan dianggap absen oleh dosen. Dengan tenang, lelaki itu mengatakan bahwa dia bukan seorang mahasiswa di sana. Besoknya, berbeda dari biasanya, Hana menggunakan pakaian yang lebih cantik dan menunggu Okami di kampus itu. For your info nih guys, lelaki yang tadi itu namanya adalah Okami. Hana mengajak Okami ke perpustakaan dan belajar bersama di sana. Sejak saat itu, mereka pun menjadi dekat. Suatu saat, Okami membawa Hana ke hutan dan mengatakan siapa dia sebenarnya kepada Hana. Sebenarnya dia takut Hana akan meninggalkannya jika dia tahu siapa dia sebenarnya. Namun dengan terpaksa, Okami pun perlahan berubah menjadi serigala dan berkata, "Hana, inilah aku yang sebenarnya." Hana tampak kaget dan terdiam melihat Okami yang selama ini dikenalnya ternyata seorang manusia serigala. Tapi bukannya meninggalkan Okami, Hana justru memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius karena dia sudah terlanjur jatuh cinta pada Okami. Dan terjadilah perang ranjang di antara mereka pada malam itu. Beberapa bulan setelahnya, masa-masa paling membahagiakan hadir dalam hidup mereka karena Hana kini hamil anak pertamanya. Saat hamil, Hana terlihat sangat kesakitan dan selalu membawa ember ke tempat tidur karena selalu muntah. Hingga proses kelahiran tiba, mereka tidak pergi ke rumah sakit karena Hana takut jika dia melahirkan seorang anak serigala. Untuk itu, mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri di rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Maka Yuki pun lahir. Kehadiran gadis kecil ini menambah kebahagiaan di keluarga mereka. Okami terkadang pergi berburu untuk membawakan makanan yang lezat dan bernutrisi bagi Hana dan Yuki. Dan setahun kemudian, Ame pun lahir. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Sayangnya, kebahagiaan ini tidak bertahan lama karena tak lama kemudian, Okami meninggal saat sedang berburu. Ini menjadi pukulan yang hebat bagi Hana. Tapi dia berjanji akan merawat anak-anak mereka dengan baik hingga mereka dewasa. Yuki dan Ame kadang-kadang berubah menjadi serigala, terutama ketika mereka sedang marah. Yuki memiliki sikap yang lebih aktif dan nakal, dan Ame sedikit lebih pendiam daripada kakaknya. Saat mereka bermain dan menjadi serigala, maka rumah dan seisi rumah akan berantakan dan beberapa perabot rusak akibat digigit oleh mereka. Yuki juga sering meminta makanan kepada ibunya hampir setiap waktu. Dan yang paling membuat Hana bingung adalah ketika anaknya sakit. Dia bingung apakah harus membawanya ke dokter manusia atau ke dokter hewan. Tidak sebatas itu, Hana juga dikejar petugas pemerintah karena mereka tahu Hana tidak pernah memberi anaknya imunisasi ataupun pemeriksaan kesehatan ke dokter. Mereka curiga apakah Hana melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Ditambah lagi, Yuki dan Ame sering mengaum di malam hari dan membuat para tetangganya merasa risih. Kondisi ini membuat Hana lelah dan bingung. Dia menyesal kenapa dulu dia tidak bertanya kepada Okami
tentang bagaimana Okami dulu dibesarkan oleh orang tuanya. Saat ini Hana benar-benar butuh pengetahuan tentang cara membesarkan seorang anak serigala. Hana akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa terpencil agar mereka bisa hidup dengan tenang tanpa diketahui oleh orang lain. Yuki dan Ame terlihat sangat senang dengan rumah baru mereka karena di sini mereka bebas bermain. Hana mulai mencoba menanam sayuran untuk makan sehari-hari mereka. Waktu pun berjalan cepat, Yuki dan Ame pun mulai tumbuh remaja. Meski agak ragu, Hana memasukkan Yuki dan Ame ke sekolah. Yuki merasa sangat senang karena di sekolah dia mendapatkan banyak teman. Di sini, Yuki mulai bisa berpikir bagaimana caranya bisa akrab dengan teman-temannya dan mulai belajar bagaimana cara bertingkah layaknya seorang manusia normal pada umumnya. Sementara Ame tampaknya tidak begitu tertarik dengan sekolah. Dia lebih tertarik untuk pergi ke gunung. Ditambah lagi, Ame bertemu dengan seorang guru. Gurunya di sana adalah seekor serigala. Dan serigala itu mengajarkan kepada Ame tentang bagaimana cara berburu dan hidup di hutan. Ame merasa ini adalah dunianya, namun Hana merasa cemas melihat kondisi Ame yang sering pergi ke gunung. Suatu ketika Ame dan Yuki bertengkar karena Ame mengajak Yuki pergi ke gunung karena di sanalah tempat mereka yang sebenarnya. Sementara Yuki tidak ingin ke gunung karena dia ingin sekolah dan menjadi manusia normal. Inilah akhirnya yang membuat mereka bertengkar dan saling melukai. Hana sangat sedih melihat kedua anaknya saling bertengkar hingga dipenuhi luka. Di sekolah, suatu hari kedatangan murid baru bernama Sohei. Suatu ketika, Sohei mengatakan kepada Yuki apakah dia memelihara hewan di rumahnya karena dia mencium bau hewan dalam diri Yuki. Mendengar itu, Yuki merasa sedih dan tidak nyaman. Dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk dekat dan berkumpul dengan teman-temannya. Padahal biasanya, dia sangat dekat dengan teman-temannya. Sohei bingung melihat Yuki yang terkesan menjauhinya. Sohei pun mengejar Yuki dan bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Yuki mengatakan kalau dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Namun, Sohei terus mendesaknya untuk jujur. Akhirnya Yuki marah. Yuki berubah menjadi serigala dan langsung mencakar kepala Sohei hingga mengeluarkan darah segar. Hana pun dipanggil ke sekolah. Hana meminta Yuki untuk meminta maaf, namun tetap saja orang tua Sohei tampak marah dengan tindakan Yuki. Tiba-tiba Sohei mengatakan kalau yang melakukannya bukan Yuki melainkan seekor serigala. Dia melihat serigala sebelum dia pingsan, jadi dia merasa bukan Yuki yang melakukannya. Kejadian ini membuat Yuki sedih dan memutuskan untuk tidak lagi datang ke sekolah dan mengurung diri di rumah. Melihat Yuki seperti itu, Hana pun ikut merasa sedih dan cemas. Sementara Sohei setiap hari datang ke rumah Yuki dan mengajak Yuki untuk kembali datang ke sekolah. Akhirnya, Yuki kembali ke sekolah. Suatu sore terjadilah hujan badai di desa itu. Hana sangat cemas karena Ame berada di gunung dalam kondisi seperti ini. Hana akhirnya memutuskan pergi ke gunung untuk mencari Ame. Tapi dia tidak kunjung mendapatkannya. Dia terus mencari hingga dia kelelahan dan pingsan di tengah hujan deras dan terjerembab ke tanah yang basah. Di sisi lain, Yuki dan Sohei nampaknya berada di sekolah karena orang tuanya belum ada yang menjemputnya. Di saat itulah, Sohei menceritakan kepada Yuki tentang dirinya, tentang orang tuanya yang sebenarnya tidak menyayanginya dan tentang keinginannya yang ingin hidup sendiri dan menjadi pegulat hebat nantinya. Melihat Sohei yang sangat jujur dan mau menceritakan dirinya, Yuki pun akhirnya memberanikan diri dan mengatakan kalau serigala yang mencakarnya waktu itu adalah dia sendiri. Yuki perlahan memperlihatkan wujud serigalanya di hadapan Sohei. Sohei tersenyum dan mengatakan kalau dia sudah mengetahuinya dari awal, sejak Yuki mencakarnya. Yuki pun lega dan tersenyum bahagia. Di sisi lain, Ame tampak membawa ibunya yang luka-luka turun dari gunung. Ketika dia hendak pergi, ibunya terbangun dan meminta Ame untuk tidak pergi lagi ke gunung. Ame terdiam sejenak. Dia menjadi seekor serigala dan berlari menuju puncak gunung. Hana menangis melihat anaknya yang masih belum cukup dewasa itu menjadi penghuni gunung.
Sesampainya di puncak, Ame mengaung begitu kerasnya hingga suara lolongannya terdengar di penjuru desa, termasuk ibunya. Lolongan yang begitu berani dan perkasa, mendengar itu, Hana tersenyum dengan air mata yang bercucuran dan berteriak, "Jaga dirimu dan hiduplah dengan teguh." Akhirnya, kedua anak serigala itu memutuskan untuk memilih jalannya masing-masing. Yuki memutuskan untuk bersekolah dan menjadi manusia normal, sedangkan Ame memilih untuk menjadi serigala dan penghuni gunung yang berani. Ending yang cukup mengharukan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel ini dan tunggu update alur cerita film lainnya atau animasi-animasi lainnya.